Alamin, kembali berjumpa bersama saya Finda Sela dalam program kajian Islami di Davika TV, yaitu Sajadah. Ya, pada episode kali ini Sajadah begitu spesial karena apa? Karena Sajadah tengah mengadakan roadshow. Jadi Sajadah roadshow di Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Namun tetap seperti biasa, kita akan menimba ilmu bersama, belajar bareng-bareng juga pada kesempatan hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu guru kita semua yang telah hadir, yaitu ada Ustazah Mawadatul Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, fresh gitu pokoknya hari jilbabnya, oh enggak, tadi ini jilbab senada sama bajunya jamaah ya, hijau-hijau seger gitu. Janjian. Oke. Terima kasih tuh siap untuk memberikan tausiah hari ini ya Ustazah ya. Insya Allah. Masya Allah. Dan kemudian berikutnya saya akan menyapa juga bintang tamu yang telah hadir, yaitu ada Mbak Indri Ardito Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir Sama-sama Mbak Minta. pada hari ini. Kita untuk menyapa seluruh jamaah yang hadir dan kita belajar bareng-bareng ya Mbak Indri ya. Luar biasa sekali. Pemirsa, Mbak Indri ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Mas Ardito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang mengambil cuti untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi pilkada di tahun ini. Nah Mbak Indri, ini kan kita berbicara jemaah kita banyak sekali dari komunitas wanita perempuan semua, wanita semuanya. Apa sih yang terbesit di benak kita ini kalau kita sebut kata wanita itu? Ya, terima kasih Mbak Minta. Kata wanita ya, hebat. Wanita itu bagi saya yang teringat ya hebat. Dan wanita itu adalah penggerak. Wanita itu juga adalah yang pencetus, karena apapun yang ada di dunia ini yang baik itu pun di pemerintahan, di organisasi atau apapun, sebenarnya ide itu muncul dari kita, dari wanita ya. Yang gerak bapaknya, otaknya mah kita. Makanya saya bilang wanita itu hebat. Jadi saya selalu bilang itu. Makanya kalau lihat laki-laki atau suami gerak-geriknya, hanya mungkin dalam melaksanakan kegiatan atau apa, itu sebenarnya dibalik hebatnya laki-laki itu ada wanita. Makanya saya bilang wanita itu hebat. Jadi yang teringat itu Mbak Minda, wanita itu hebat. wanita itu hebat. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Wanita itu hebat. Itu adalah opini dari Mbak Indri. Nah, karena tema kita hari ini juga berkaitan dengan wanita Mbak Indri, yaitu adalah wanita adalah tiang negara. Nah, soal istilah tersebut tentunya kita akan bertanya kepada guru kita, yaitu Ustazah Hikmah. Berkaitan dengan wanita. Wanita disebut adalah tiang negara. Apa sih maksudnya Ustazah? Mohon penjelasannya silakan. Terima kasih Mbak Pinda. Sebelumnya saya tak menyapa dulu jamaah yang ada di Sendang Agung dulu ya. Karena ini adalah pertemuan yang pertama, mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir ya Bu. Oke siap. Mudah-mudahan setelah acara di Davika TV ini nanti undang saya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam dinggo nambani, ana salam ayo disauri, awan-awan hawane panas, sing jawab salam utange lunas. Awan-awan hawane panas, sing jawab salam utange lunas. Allahumma amin ya Rabbal. Lunas kalau dibayar ya Bu. Mudah-mudahan dapat rezeki langsung bayar utangnya lunas. Allahumma. Kayaknya kompak serempak sama punya utang ini Mbak Binda. Baiklah hadirin hadirat jemaah dari Majelis Taklim At-Taubah
Kecamatan Sedang Agung yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini kita temanya adalah wanita adalah tiang negara. Bu, ibu, kalau saya tanya bu dalam, kalau ibu dalam gitu ya. Coba yang kompak, ibu, iya, masya Allah. Jadi Allah menciptakan manusia pertama kali adalah Nabi Adam, berjenis laki-laki. Dan Allah menciptakan manusia yang kedua adalah Siti Hawa, yaitu berjenis perempuan. Nah, harkat martabat wanita itu adalah kodratnya kita harus dihormati dan dilindungi. Tapi sebelum Islam datang, wanita itu sangat tidak dihormati. Bahkan ketika zaman jahiliyah, wanita itu dianggap mempermalukan. Bahkan dulu ketika zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan sebelum datang Islam, setiap seorang bapak yang istrinya lagi mengandung lahir kok perempuan, maka secara langsung dia tidak pikir-pikir, langsung mengubur hidup-hidup anaknya tersebut. Miris banget ibu ya. Kita sebagai wanita, masya Allah, padahal kita adalah kata Ahmad Dhani. Kata Ahmad Dhani mah kita kan makhluk yang paling seksi. Nah, masa dalam dulu ketika zaman jahiliyah sebelum Islam datang, kita adalah orang yang tidak dianggap keadaannya, kita tidak dihormati gitu. Dan tema kita pada hari ini adalah wanita adalah tiang negara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An-nisa'u amadul bilad. Bu, wanita adalah tiang. Ida fasadal bilad, wa ida sohat saluhal bilad. Wanita adalah tiang negara. Maka apabila wanitanya baik, maka negaranya pun akan baik. Tapi ketika wanitanya hancur, hobinya cuma selfie, tiktokan, karaokean, yang ketawa pasti merasa. Bu, siapa sih nggak seneng selfie? Kenapa seneng selfie? Saya sendiri juga seneng, karena kenyataannya ini berbeda dengan kenyataan loh bu. Yang tadikan domble, selfie nggak jadi domble, ya kan? Tertutupi sama kamera gitu. Itu ibu makanya hobinya saya selfie. Nah, apabila negara ini wanitanya baik, insya Allah negaranya pun akan menjadi baik. Sama dengan Lampung Tengah ini, apabila bupatinya nanti mempunyai pasangan yang ibunya, berarti ibu. Bupati Kabupaten Lampung Tengah ini sosoknya menjadi sosok percontohan akhlakul karimah, wanitanya baik, mungkin seperti Bu Indri kita lihat sosoknya, masya Allah, lemah lembut, kalem, sedap dipandang ya Bu. Ya seger kayak Bu Direksi hari ini. Luar biasa sekali untuk pengantarnya adalah wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka insya Allah negara juga baik. Dan begitu pula sebaliknya ya Ustazah ya. Kalau ngomongin wanita ini seolah gak ada habisnya Ustazah. Tapi sebenarnya kita harus jeda sejenak ya Mbak Ibri juga dan juga pemirsa yang ada di rumah maupun yang berada di sini. Kita akan kembali lagi usai jeda, tetap di Sajadah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyaksikan program kajian Islami di Dasmika TV, yaitu Sajadah. Untuk pemirsa yang mungkin baru saja bergabung dan menyaksikan program kali ini, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah wanita adalah tiang negara. Nah, saya kembali terlebih dahulu. Berbicara soal wanita, saat ini wanita sendiri sudah banyak kita lihat di dunia pendidikan, ekonomi, bahkan di kancah politik. Kalau dari Mbak Ibu sendiri melihat perkembangan itu atau perubahan itu seperti apa memandang? Terima kasih Mbak Ida, perkembangan yang luar biasa. Alhamdulillah kita semua tinggal di negara Indonesia ya Bu ya. Jadi kita sebagai wanita dikasih kesempatan untuk punya peran kesetaraan gender, bisa sama dengan laki-laki. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bergerak di bidang
bidang pendidikan, di bidang politik, ya kan Bu? Hukum, sosial ekonomi, sosial budaya, ekonomi, pertahanan. Yang jadi polisi aja sekarang udah banyak, yang jadi tentara udah banyak. Jadi saya bersyukur banget bisa hidup di Indonesia. Dan mudah-mudahan itu memberikan kesempatan bagi anak cucu kita juga. Jadi itu peran wanita luar biasa kalau buat Indonesia. Jadi dari zaman yang sempat disampaikan Ustazah tadi ya, itu kan zaman jahiliyah sekali ya Ustazah ya. Alhamdulillah kita sampai dengan detik ini banyak sekali kesempatan-kesempatan yang saat ini dulunya hanya pria saja mungkin yang boleh, sekarang wanita pun juga turut serta di dalamnya seperti itu. Nah, berbicara soal peranan wanita yang luas, saya ke Ustazah. Tadi kan menyampaikan bahwa apabila wanitanya baik maka negaranya juga akan baik. Artinya begitu besar pengaruh wanita itu sendiri. Tapi kalau di era saat ini sendiri, apa sebetulnya salah satu contoh atau peranan dampak dari peran wanita dalam kegiatan umum misalnya di masyarakat maupun berbangsa dan negara? Silakan. Peran wanita memang begitu besar dalam lingkungan kehidupan kita, khususnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan pada masyarakat umumnya. Karena apa? Wanita dipercaya oleh Nabi adalah ummu madrasul ula. Wanita, seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi generasi 20 tahun yang akan datang itu tergantung kepada ibu-ibunya hari ini. Jadi apabila ibu-ibunya hari ini senangannya pengajian, insya Allah nambah pengalaman, nambah wawasan, nambah ilmu, tentunya menambah ketakwaan dan keimanan kita. Insya Allah anak-anak kita pun akan dididik dengan ilmu agama dan juga dengan ilmu umum. Tapi perlu kita satu yang perlu kita ingat, kita sudah dihormati, dilindungi, tapi terkadang kita sendiri tidak bisa menjaga harkat martabat kita sebagai wanita. Seperti contohnya yang terjadi kita lihat saat ini, seorang wanita sangat merendahkan harga dirinya sendiri. Bu, nang boleh sampai nenek opora wong ki dibal murah-murahan ngenten apa mboten? Ada lagi ngobrol ada enggak? Ada ya? Ada enggak sih yang lingkungan ibu tong boleh sampai itu jadi pelakor, ada enggak? Alhamdulillah sumanaum. Itu menjatuhkan harkat martabatnya wanita. Sekarang itu banyak sekali loh lagu yang menjadi kenyataan. Ini enggak Mbak Finda, itu lagu tapi menjadi kenyataan. Coba Bu, bojomu sesok tak silien. Ada enggak Bu? Yen rapena tak balekne, tak rasane seminggu wae. Yen ra kepena sesok tak balekne. Dibalekne enggak apa-apa, bahasan yang kedua Bu. Bojomu sesok kasih, yen rasane penak rata balekne, tak jajale seminggu wae. Yen rasane kepenak rata balekne. Ini rongos Bu. Makanya kita sebagai seorang wanita, ayo jaga keimanan, jaga akhlak. Kita sebagai seorang wanita Bu, tentunya banyak tugas. Jadi kita ketika kita sudah diberi amanat, mungkin seperti bintang tamu kita pada hari ini, beliau adalah seorang wanita yang berkarir. Jangan lupa kita boleh berkarir menjadi apapun, tapi tugas yang pertama seorang wanita adalah menjadi seorang istri. Yang kedua adalah menjadi seorang ibu. Sekarang banyak sekali mengejar karir, setelah sukses lupa posisi dia sebagai istri. Akhirnya lakinya nggak diopen lagi Bu. Akhirnya bojone disilih tang. Alhamdulillah sumanaum. Baik, untuk tema ini tampaknya antusias sekali ya dari jamaah dan penonton yang ada di rumah, mungkin juga semangat juga ya bahas, karena memang wanita itu pembahasannya tidak ada akhirnya ya, sangat panjang, komplit, pokoknya kamus tebal apapun tidak akan bisa menjelaskan wanita karena memang sespesial itu wanita. Tapi kita untuk di sesi ini, di segmen ini udah banyak banget tampaknya yang mau bertanya Ustazah. Kita akan buka kasih tanya jawab ya. Untuk penanya pertama, siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Banyak sekali ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang dari Jamaah At-Taubah dari Desa Sendangrejo. Begini Ustaz, saya punya cerita Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita menyukai laki-laki yang sudah berumah tangga. Mohon penjelasannya Bu Ustaz. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung jawabnya ini terusan. Kayaknya gimana kalau kita jadi pelakor? Apa itu? Perebut suami laki Jelas dalam Islam itu diperbolehkan untuk berpoligami bagi seorang laki-laki. Tapi bagi seorang wanita harus pandai menjaga hati. Ketika kita sudah mempunyai suami, maka harus menjaga hati kita untuk suami kita. Bu, Ibu, jagalah suami, jangan kau sakiti. Doakan suami jika cari rezeki. Doakan suami bila jihad menanti. Izinkan suami bila ingin kawin lagi. Kayaknya sepakat apa nolak Bu kita Bu? Berarti pertanyaan Ibu sudah jelas. Jangan kita mencintai yang sudah dimiliki oleh orang lain. Apalagi kita sebagai seorang perempuan, jangan sampai pagar makan tanah, merebut suami tetangganya, kan malu-maluin. Baik, kita akan lanjutkan ya. Untuk satu penanya lagi, siapa yang mau tanya Ibu? Kita lihat belakang sampai banyak banget ya. Bisa pilih yang depan dulu deh, yang semangat banget ini. Silakan Ibu, boleh perkenalkan diri. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rupiah dari Jamaah At-Taubah Kampung Sendangrejo, Kecamatan Sendangmagun. Pertanyaannya saya seperti ini Bu Ustazah. Bagaimana jika suami korupsi namun istri tidak mengetahuinya? Apakah istri tersebut ikut menanggung dosanya? Itu saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Rupiah. Mudah-mudahan nggak minta dirupiah ya Bu. Aman kan? Aman ya. Ibu seger sagerdu. Saya tanya doyan, mungkin radolan. Pertanyaannya adalah, apabila laki-lakinya korupsi kita nggak tahu, apakah itu kita ikut nanggung dosanya, Bu? Kita itu jadi seorang perempuan itu paling enak menurut saya. Jadi kita itu ketika kita belum menikah, maka tugas kewajiban kita adalah taat pada orang tua, dan yang menanggung jawab hidup kita adalah seorang ayah ataupun ibu, orang tua kita. Nah, ketika kita sudah menikah, tanggung jawab orang tua diberikan kepada suami. Maka ketika seorang istri melakukan sebuah kesalahan ataupun maksiat dan suaminya itu tahu kok diam saja, maka suaminya itu menanggung dosa. Ini kebalikannya, suaminya korupsi, istrinya pura-pura nggak tahu. Beda loh, nggak tahu sama pura-pura nggak tahu. Kita sebagai istrinya harus nguah dong, dapat rezekinya dari mana harus kita tanya. Ibu tahu nggak coba, Nabi Adam kenapa bisa diusir dari surga dan diturunkan ke muka bumi ini, ke dunia ini? Dikarenakan Nabi Adam tergoda oleh Siti Hawa. Sudah jelas dilarang untuk makan buah kuldi, tapi saking cintanya kepada istrinya Siti Hawa mengajak untuk makan buah kuldi, akhirnya Nabi Adam pun ikut makan buah kuldi dan dibuang ke alam dunia ini. Ibu, jadi setiap suami kita kasih duit, tanya ya Bu, tanya duitnya dari mana,
kembali usai jeda, tetap di Sajadah. Terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan program kajian Islami di Dastika TV, yaitu Sajadah. Nah, di segmen terakhir ini semoga semakin seru ya pembahasan kita, tapi tetap dapat sampai juga. Tadi saya perhatikan ya, Mbak Indri tadi sangat menyimak sekali pokoknya materi pada hari ini. Tampaknya banyak nih yang mau ditanyakan. Silakan. Ya Mbak Bina, terima kasih. Temanya paling cocok hari ini. Alhamdulillah ditempatkan di siang hari ya Bu ya, jadi langsung melek. Jadi kalau laki-laki itu ya saya dengar, tapi kenyataannya pun sering saya lihat gitu. Jadi kalau laki-laki itu mudah sekali kalau hartanya banyak, punya tahta, pasti tergoda ya Bu ya sama wanita lain ya. Tapi insya Allah suami saya nggak begitu. Mudah-mudahan hingga maut memisahkan kami. Amin. Jadi, tapi saya pengen tanya sama Bu Ustazah, kalau perempuan tuh godaannya apa ya? Kayaknya saya tuh kalau tergoda itu ya, kalau ke pasar, belinya mau beli tahu, belinya banyak, saya beli itu aja Bu. Mungkin nafsu barang, apakah itu salah satu godaan atau gimana gitu ya? Karena kayaknya kalau menurut saya, kalau perempuan punya uang tuh kayaknya nggak kepengen ya Bu cari yang aneh-aneh ya nggak? Mungkin gitu Bu saja, apa sih godaan buat kita ini gitu. Terima kasih. Harta tahta wanita kalau godaan laki-laki, harta tahta pindah. Tapi kalau perempuan itu apa kira-kira tadi kamu dia ditanya seperti itu ya mungkin. Silakan Ustaz. Memang seorang laki-laki itu apabila sudah mencapai ke jenjang yang lebih tinggi, artinya dia sudah punya pangkat, derajat, punya harta, pasti pikirannya adalah nikah, pasti godaannya adalah wanita. Maka jangan sekali-kali ibu tanya ke suami, jangan sekali-kali tanya, "Pah, misalkan nanti aku mati duluan, apakah papa mau kawin lagi?" Jangan tanya itu. Karena apa? Sebelum kita mati pun pikiran itu sudah ada di otak para laki-laki. Jadi kita belum mati aja kalau dia udah banyak duit, pasti yang dipikir adalah pinter. Nah, sekarang godaan kalau wanita itu apa? Jadi kalau seorang laki-laki kalau sudah popularitasnya itu udah tinggi, dia pikirnya adalah wanita. Tapi apabila seorang wanita sudah punya segalanya, dia pasti tidak akan butuh kepada seorang laki-laki. Benar gak Bu? Banyak ini loh Bu ya. Jadi wanita itu kalau sudah karirnya udah bagus, hartanya banyak, ketika itu juga kadang sama laki-laki itu udah gak doyan. Benar kan? Jadi kita itu yang dipikirin kalau perempuan nih cuma harta dan harta. Laki mah urusan nomor 10, bener gak Bu? Ya, karena wanita dibanding dengan nafsu kita itu banyak. Jadi kalau laki-laki nafsunya cuma wanita, nafsu kita banyak. Pengen rumah bagus, bener kan? Pengen mobil bagus, pengen gamis bagus, pengen kerudung pun setumpuk selemari masih kurang, betul gak Bu? Seragam mak-mak pengajian ini gak bisa dihitung lagi. Muslimat seragam fatah, seragam arisan, seragam senam, seragamnya senam pecotot, itulah godaan seorang wanita adalah harta. Mudah-mudahan wanita di sini yang hadir jamaah di sini bukanlah wanita yang material, bukan. Amin. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab di segmen ketiga ini. Satu penanya. Siapa yang mau tanya Ibu? Oke, kita pilih ya. Boleh dari Ibu yang kacamata, silakan boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu
dari majelis taklim atau sedang. Jadi saya mau nanya Bu, apakah wanita yang hanya diam di rumah, hanya sebagai ibu rumah tangga dan hanya mengurus anak dan suami itu termasuk ke dalam wanita tiang agama juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas utama dari seorang wanita adalah menjadi seorang istri. Yang kedua adalah menjadi seorang ibu. Itu adalah tugas pokoknya. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu ingin jadi wanita karir, jangan sampai kita melupakan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah menjadi kodrat kita sebagai seorang ibu sekaligus menjadi seorang istri. Semisal istri berdiam di rumah hanya mengurus suami, mengurus anak-anak, itu dia berarti benar-benar ingin menjadi wanita seutuhnya, menjadi seorang istri dan seorang ibu yang seutuhnya. Tapi lihat-lihat dulu Bu, kalau di rumahnya cuma selfie, bikin TikTok, itu bukan tiang negara lagi. Itu malah bikin contoh ke anak-anak yang hal yang tidak baik. Jadi kita sebagai seorang ibu itu dituntut untuk memberikan contoh yang baik. Kita adalah madrasah pertama. Jadi anak-anak itu akan selalu melihat apa yang kita kerjakan, khususnya seorang ibu. Ibu nyuruh anaknya sholat, tapi ibu mainan HP. Kira-kira anaknya berangkat sholat nggak Bu? Tapi anak itu bukan disuruh, tapi diajak sholat, diajak ngaji. Anak disuruh ngaji, emaknya tiktokan di rumah. Betul apa betul Bu? Itulah yang tidak dibenarkan dalam agama. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya menjadi wanita tiang negara. Allahumma Jadi lihat juga ya Ustazah ya, maksud dalam artian diam ini diam ngapain juga di rumah gitu, harus ada aktivitas positif, apalagi anak-anak itu adalah pendiri yang baik seperti itu. Ya tak terasa ya udah kita berada di segmen terakhir. Boleh Ustazah jabarkan kesimpulan pada tema kita hari ini, itu adalah wanita adalah tiang negara. Silakan Ustazah. Kesimpulan hari ini adalah ayo kita bareng-bareng menjaga harkat martabat kita sebagai seorang wanita. Jangan sampai harga diri kita ini tercoreng dengan kelakuan yang kita lakukan sendiri. Dalam Islam kita diwajibkan sebagai seorang wanita untuk menutup aurat. Bu? Biasanya kita kalau menutup aurat mah kalau pas pengajian, bener? Kalau pas kondangan, bener? Kita di rumah, di luar rumah kita menyapu, banyak tamu yang bukan muhrim. Kadang kita masih pakainya pakai yang bukan muslimah, nggak pakai kerudung, pakai kaos partai, bener nggak? Yang tidak menutup aurat, ayo jaga aurat kita. Ini adalah marwah, harkat martabat kita tergantung kelakuan kita. Coba Bu, kalau selama kita menutup aurat itu diibaratkan, saya percontohkan, itu seperti buah. Buah itu kalau di pasar loakan, di pasar tradisional, itu buah itu kan bebas dipegang oleh siapapun, bener nggak Bu? Dilihat, dipegang, dicemol, dicium, dibuang, kadang nggak jadi dibeli, bener nggak? Karena tidak ditutup, bener? Tapi ketika buah itu sudah masuk supermarket ataupun mungkin ya mall, tahu mall nggak Bu? Bu, jadi buah yang ada di mall ataupun di supermarket itu semuanya menutup aurat, semuanya dibungkus. Ibu berani megang nggak buah yang dibungkus? Nggak sembarangan orang berani megang. Coba ibu punya buah, punya mangga, punya velom di rumah, nggak dibungkus, dimakan codot nggak Bu? Kalau sudah dimakan codot, buahnya nyanyi Bu. Apakah kau tak menyesal bila mencintaiku? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa kampai-men. Karena tidak mau menutup aurat. Dari itu jagalah harga diri kita dengan menutup aurat. Luar biasa sekali closing statement yang begitu luar biasa untuk tema kita hari ini. Itulah tadi tema kita, yaitu adalah wanita adalah tiang negara. Semoga kita yang hadir di sini menyaksikan program ini menjadi wanita yang baik dan solehah. Amin. Dan memberikan dampak yang baik
berkat bangsa maupun negara. Amin. Itulah perjumpaan kita pada episode kali ini. Terus saksikan program Sajadah